Saya lahir di Kebumen 11 Agustus 1971. Karena kan dulu saya bawa saudara Kobas kan gitu, jadi kenal di situ. Akhirnya ditawarin, ya udah, gitu. Kamu mau masuk ke sini mau nggak? Gitu. Kan warnet juga, buka warnet lagi rame-ramenya. Yang kecil baru TK 6 tahun, terus yang kedua SMP kelas 2. Karena dari kecil kan udah hobi. Dari Bandung kan, saya Bandung juga yang ngerjain rumah saya sendiri. Ya karena hobi-hobi gitu, terus ngeliat orang kalau lagi ngerjain gitu, ngeliat aja kan. Saya kerjaan praktekin juga. Sampai sekarang juga nggak ada sekolah-sekolahan gitu. Siap dan Enku, kali ini kita ingin podcast. Tapi kan seperti saya pernah bilang bahwa kita tidak hanya mendapatkan ilmu atau belajar dari orang yang lebih hebat kita. Tapi pastinya dari semua orang yang kita temui kita bisa mendapatkan inspirasi. Kali ini saya ingin mewawancarain mantan sopir lagi. Pak Nurwanto. Salaman dulu. Wah Pak Nur. Jadi boleh nggak nih Mas Nur nih panggilannya, nama lengkapnya dulu nih. Nama lengkap Nurwanto. Nurwanto aja? Iya. Satu kata doang? KTP juga sama? Sama. Oh jadi kalau keluar negeri susah nih. Jadi keluar negeri nanti aja ya? Boleh gak Nur? Yeah. Dijelasin dulu sebelum kerja sama saya apa sih? Berapa tahun terus pindah. Sampai hari ini udah 21 tahun loh kerja sama saya, gak kerasa loh. Ya kan? Yeah. Pensiun tapi gak jadi supir, tapi pensiun menjadi supir tapi menjadi tukang listrik. Ya toh? Yeah. Boleh gak ceritain awal-awal dulu pertama kali usaha? Pertama kali kerja? Saya kerja kan tahun 2001. Lahir di mana dulu? Lahir, terus kerja di mana, berapa lama, terus akhirnya jadi apa gitu loh. Awal-awal dulu. Saya lahir di Kebumen 11 Agustus 1971. Oh, nggak beda jauh sama tanggal lahir saya. Ini selalu ingat. Terus? Ke Jakarta tahun berapa ya? 97 lah. Jadi kamu ke Jakarta, saya masih kuliah. Iya. Kerja sebagai apa waktu itu awal-awal? Masih driver juga. Oh, di mana? Di daerah Cengkareng. Berapa lama itu? Saya berapa ya? Setahun terus pindah lagi. Pindah lagi kenapa pindah-pindah itu? Mungkin belum betah. Oh, oke. Nah, terus akhirnya setahun pindah? Iya. Berapa kali pindah setahun itu? 1, 2, 3 kali. Berarti iya. setahun akhirnya iya. ke Pak Rudi. Oh. Terakhir ke Kolombia. Oh iya, Kolombia berapa tahun? 8 bulanan. 8 bulan. Terus pindah ke saya? Iya. Kok supir saya gitu terus ya semua ya? Ceritanya kemarin juga sama setahun, akhirnya di saya lama banget. Jadi Kolombia itu baru 8 bulan waktu kita kenal itu? Iya. Oh, terus ceritanya kok bisa pindah saya gimana? Saya lupa juga ceritanya. Karena kan dulu saya bawa saudara Kobas kan gitu, jadi kenal di situ. Akhirnya ditawarin, ya udah gitu. Kamu mau masuk ke sini mau nggak? Gitu. Kan warnet juga, buka warnet lagi rame-ramenya. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi izin dulu nggak sama sana? Izin dulu. Oh, jadi boleh ya? Boleh. Jadi bukan bajak kan ya? Bukan bajak. Terus habis itu ceritain dong. Setelah itu warnet sampai sekarang di sini. Ya dulu kan warnet lagi booming-boomingnya sih. Sampai nggak bisa antrinya. Dari hari ke hari sampai anak sekolah kan pada Kan grogi, tenang aja. Dia nggak biasa di podcast bos. Gak apa-apa, cerita aja. Jadi awalnya di warnet tuh sebagai kasir ya? Kasir juga. Kasir pegang duit. Juga pegang duit, ngelayanin juga. Karena kan dulu nggak banyak karyawannya. Terus bikin apa juga sendiri gitu. Kadang kan Kobas cuma bantuin sebentar, sama Cindrawati juga. Saya sendirian jadi jaga warnet. Gaji ingat gak berapa waktu itu masuk? Waktu masuk pertama 600.000. Wah, tepuk tangan 600.000. 600.000 tuh ya? Iya. Terus itu jaga semua seberapa lama jadi kasir waktu itu? Kasir kan ya kadang Kobas kan minta
diantar, jadi kadang kasir ditinggalin. Jadi gitu aja nih. Kadang ditinggal, kadang di ini lagi. Oke. Terus mulai nyupirin saya kapan itu? Tahun berapa? Mulai fokus nyupirin. Sempat ini kan, sempat ikut unleashing juga kan? Oh iya, itu tahun berapa? Udah 2006 2007 kan. Oke. Saya sebelum sampai ke sana, saya tanya waktu jadi warnet, apa sih yang diingat dari warnet Barak? Yang paling suka apa, yang paling ngeselin apa? Yang suka tuh kalau pemainnya tuh banyak banget, seneng gitu. Rame kan gitunya. Padahal nggak dapat duit ya kamu ya? Ya nggak dapat. Tapi seneng ya? Rame, seneng. Gitu, iya. Dukanya? Dukanya kalau lagi ini orang pada ngutang gitu. Kenapa? Warnet ngutang itu, besok katanya bayarnya. Aduh gimana itunya. Terus setelah itu warnet kan berjalan tuh ya. Terus sempat kan ikut unleashing, saya kan juga sempat nawarin. Iya. Nur, ini kalau mau jadi sales. Kenapa nggak mau? Udah jalan juga. Ya, cuman karena nggak bakat gitu sih. Udah sampai kemana-mana juga. Karena nggak bakat, nggak jadi gitu. Nggak bakat, nggak mau jadi sales emang ya? Nggak mau. Akhirnya tahun berapa nyupir sampai terakhir tahun berapa nyupir diganti dengan Handoko itu? 2015-an apa ya itu, kurang lebih. Jadi tiap hari nyupir? Nyopir. Kalau lagi nungguin gue ngapain kamu? Ya nungguin aja. Main HP paling. Oh main HP? Godain cewek nggak? Enggak. Dia nggak boleh ngomong di podcast, nanti istrinya lihat nanti. Oke, terus aku mau tanya. Selama kerja ya toh, jadi supir ya toh, apa sih yang paling diinget dari saya sukanya, yang paling nggak sukanya apa? Kalau sukanya ya kadang gimana ya, kan bosnya enak juga. Cuman kalau yang nggak sukanya kadang dimarahin itu yang nggak sukanya. Wih. Pernah nggak dimarahin saya sampai gimana sih keselnya? Ya kesel juga namanya juga dimarahin. Ya, apa yang paling diingat saya marahin yang kesel sampai kan waktu itu sempat mau resign ya? Iya. Kenapa itu? Pemikirannya apa waktu itu? Kan kerja udah berapa tahun itu? Berapa ya, 15 tahun. Kenapa itu? Ya. Karena apa itu? Karena udah pusing sih, kepalanya udah pusing, udah capek gimana, dimarah-marahin terus. Marahnya gimana kalau gitu? Coba testing dong. Bisa nggak gaya gue marahin dulu? Aduh kurang bisa sih gitu. Jadi Nur ini. Harusnya si Hasan. Ya, jadi Nur ini kembali-kembaliinku. Jadi dia tuh nggak mungkin pindah. Kenapa? Saya yakin dia nggak mungkin pindah. Karena kebiasa tiap hari gue omelin. Nanti kalau dia pindah tempat lain, nggak ada yang ngomelin, dia kangen sama omelan saya. Jadi dia akan terus saya. Terus aku tanya, kan sekarang jadi tukang listrik di kantor ya. Yeah. Itu belajarnya dari mana sih? Itu kan kamu nggak apa sekolah listrik apa gimana? Nggak, dari semua kantor saya ini listriknya beliau loh ini. Belajarnya gimana sih itu dulu? Karena dari kecil kan udah hobi. Dari Bandung kan, saya Bandung juga yang ngerjain rumah saya sendiri. Ya karena hobi-hobi gitu, terus ngeliat orang kalau lagi ngerjain gitu, ngeliat aja kan. Saya kerjaan praktekin juga. Sampai sekarang juga nggak ada sekolah-sekolahan gitu. Jadi memang hobi terus dijalankan itu. Jalankan itu. Pernah nggak di atas kesetrum itu hampir apa? Hampir lewat ya, jangan hampir lewat. Maksudnya ada nggak kejadian pas nganu listrik itu kesetrum gitu? Enggak, jarang, sebentar doang paling. Cuman yang kaget pas di warnet itu karena kacanya itu nyetrum. Nah itu yang kaget banget. Kan ingat nggak kamu waktu sempat di rumah saya yang akuarium hampir kesetrum kita bersama-sama itu? Ingat itu, yang kipas anginnya jatuh ke dalam akuarium. Kita kesetrum barengan itu semua. Iya. Ingat ya? Ingat. Oh akhirnya juga gue inget juga sih. Ya itu yang kipas anginnya masuk ke akuarium, nyetrum. Nah, terus sekarang kegiatannya apa nih? Udah lama nggak ketemu saya kan? Udah jarang banget. Kalau dulu kan hampir tiap hari ya, pagi sampai malam. Sekarang kegiatannya apa aja nih? Di kantor, terus di rumah. Jadi Nur ini kerja sama saya belum punya anak ya? Mungkin diceritain dulu sekarang anaknya umur berapa? Terus istrinya berapa? 1. Oh sih 1. Jadi anaknya sekarang umur berapa anaknya? Yang kecil baru TK 6 tahun. Terus yang kedua SMP kelas 2. Dan yang paling gede udah kuliah sekarang alhamdulillah. Jadi waktu itu punya anak umur berapa? Tahun berapa? Tahun 2003. Oh berarti saya dulu harusnya menikah ya? Iya. Cuma saya punya anaknya telat ya? Iya. Sekarang anaknya udah lulus kuliah? Belum, lagi kuliah. Lagi kuliah. Jurusan? Jurusan akuntansi. Oh tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Terus
Terus sekarang kegiatannya apa yang tadi gue balik itu di kantor pulang jam berapa? Kalau dulu kan pulangnya jam berapa kalau waktu nyuper saya? Kalau pulang dulu nggak mesti, kadang jam 12, nggak mesti lah, tergantung. Sampai rumah jam berapa biasanya? Ya pernah sampai jam 3 juga pernah. Wah, tapi kan cepet jarang-jarang. Kalau lagi ada ini aja kegiatan. Terus kegiatannya apa gimana sekarang? Kalau sekarang kegiatan di sini cuman kan jadi maintenance, jadi yang ngerjain listrik semuanya. Tapi sore udah pulang kan sekarang? Sore ya? pulang. Lebih enak ya? Iya. Oke, dengar-dengar pernah buka usaha nih di rumah. Di rumah istri. Istri. Itu usaha apa seperti apa sih? Terus gimana mulainya usaha waktu itu? Cuma nerusin itu orang tua. Kan orang tuanya udah meninggal. Jadi istri saya yang nerusin. Jualan apa itu? Jualan mie ayam. Mie ayam namanya apa? Mie ayam Cak Nur? Mie ayam. Bukan. Oh, mie ayam apa? Mie ayam aja biasa, nggak ada Laris nama. nggak di sana? Kalau di situ saingannya banyak. Sekarang nggak bisa lagi di itu. Nggak mau jual cikacik? Cikacik di sana. Karena enak nih. Hah? Nggak punya tempatnya. Oh, ya cari tempat bisa kan itu. Nanti kita mau bikin program untuk karyawan untuk cikacik. Siapa tahu minat. Oke. Selama 21 tahun kerja, pernah nggak keluar negeri atau kemana? Paling jauh kemana? Kalimantan. Kalau ke luar negeri saya belum mau, waktu itu udah ditawarin ke mana, Korea. Sama Herdi udah ditawarin ya? Udah. Kenapa nggak mau? Belum mau aja, nggak mau itu. Masih di ini aja. Terakhir ke Kalimantan berapa hari itu? 3 hari 3 malam. Kemana itu? Ke Tanjung Redep. Enak nggak? Bagus ya? Enak, bagus. Terus kalau selama perjalanan 21 tahun ini, apa sih yang paling diingat dari seorang Basuki Surojo nih? Yang nggak mungkin dilupain. Ya dengan itu apa, kemarahannya dan yang kebaikannya. Kemarahannya juga inget terus, sama kebaikannya juga inget. Tapi kenapa kok dimarahin kok masih kerja? Kan biasa orang dimarahin resign keluar tuh. Kenapa masih awet aja di saya? Ya karena kebutuhan. Jadi kalau nggak butuh nggak ya? Ya butuh terus, karena kan punya anak, punya istri. Kerja buat apa sih pindah-pindah gitu. Orang di sini udah enak gitu, ngapain. Jadi kalau itu kan kejelekannya. Suka marah-marah kan. Kalau kebaikannya apa yang diingat? Kebaikannya ya kalau ada apa-apa gitu, Kobas bisa bantu saya gitu. Apa yang dibantu kira-kira waktu itu? Ya kalau ada apa-apa gitu tinggal minta aja, nanti bisa dibantu. Wih, kayak Alan itu. Jadi kalau dulu Nur itu sempat waktu itu nggak punya sepeda motor ya. Ya sempat kita bantuin juga ya. Iya. Tapi kalau nanti minta bantuan apapun ngomong aja langsung, karena udah di podcast ini. Oke, ini kan udah lama sekali Nur. Ini penutup ini kan udah kita ngobrol singkat aja lah, minimal kan saya udah tercerahkan juga. Kalau sekarang kira-kira suka marah nggak? Sekarang nggak pernah marah lagi. Oh, nggak pernah ketemu ya nggak marah. Nggak pernah ketemu ya nggak pernah marah. Tapi lumayan lah sekarang ya. Lumayan. Perbedaannya jauh nggak dari zaman dulu sampai sekarang kira-kira? Ya, jauh lah. Kalau dulu kan masih mungkin apa tuh, perusahaan juga masih ini kecil. Kalau sekarang udah besar, udah di mana-mana. Marah-marahnya mungkin udah berkurang. Oke, kira-kira harapannya ke depan seperti apa sih yang diharapin seorang Nur terhadap perusahaan atau secara pribadi? Harapan saya ya semoga perusahaan ini terus berjaya lah gitu. Jadi sayanya bisa kerja terus. Amin. Terus dengar-dengar katanya anaknya juga melamar ya? Di juga magang di apa? Sini di Kobastor juga. Magang? Enggak, langsung kerja. Langsung kerja ya? Iya. Nggak pakai ini ya? Enggak. Nggak pakai dia jalurnya jalur cepat bos, rekomendasi. Jadi karpet merah. Langsung karpet merah ya? Iya. Oke, kira-kira dari selama hidupnya Nur, kira-kira apa sih yang membuat Nur ini, kan saya terkenal Nur ini loyal. Kedua juga jujur. Apa sih? Karena Nur ini satu-satunya orang yang kalau saya mintain di hari Minggu, misalnya tak suruh jemput itu, nggak ada wajah cemberut ataupun kesel. Kenapa sih? Apa memang bawaannya seperti itu? Ya karena tanggung jawab aja sih. Karena bosnya mau jam berapa juga, hari libur juga ya, kalau disuruh ya tetap masuk. Kenapa itu? Memang tanggung jawab aja itu? Ya tanggung jawab. Karena nggak semua seneng orang aja gitu. Seneng? Iya. Oh, karena dapat duit ya? Mau dapat duit nggak dapat duit kan dikerjain aja. Oke, kalau mungkin Nur selama hidup ini kan kerja satu tempat udah lama sekali. Kira-kira ada nggak yang bisa menginspirasi teman-teman
bisa stay lama di perusahaan atau bisa jujur itu? Mungkin pesan-pesan buat teman-teman nih. Ya teman-teman, kalau mau kerja ya harus jujur dan bertanggung jawab, yang penting itu. Kalau kerjanya cuma marah-marah ya nggak bisa bertahan. Itu aja. Itu aja ya. Iya. Oke, terima kasih Nur. Iya. Thank you. Sukses selalu. Lumayan. Oke, teman-temanku, kali ini kita mendapat inspirasi dari Mas Nur. Kedepan kita akan banyak inspirasi dari teman-teman lainnya, pengusaha ataupun apapun itu. Yang penting bermanfaat buat kita dalam kehidupan kita. Salam pengis.